Kembali lagi dengan saya Kopi Susu. Nah, kali ini awak dhewe kate membahas tentang politik zaman kuno. Apakah politik identitas itu ada di zaman dulu? Menurut Mono enggak? Politik ini arti dalam berpolitik negara atau ambil konco, podo ambil konco, politik banyak. Terus yang penting politik lah, pengaruh. Ya apa caranya awak dhewe kelihatan lebih berpengaruh di zaman itu? Pada waktu itu politik zaman kuno. Jadi zamannya awak dhewe iki zaman kuno kan kerajaan, Bro. Iya, kerajaan. Politik nang kerajaan Jadi maksudnya. kan politik kerajaan. Iya. Ya. Kerajaan Wakanda. Ya. Jadi politiknya jelas yang kerajaan. Sebenarnya kalau politik di kerajaan itu jelas. Jelas apa itu? Jelas rojone pasti iku. Jelas rojone pasti iku. Dan keturunannya. Patihnya juga yang dipilih langsung sama raja ya, sesuai dengan karena raja itu punya kuasa. Oke. Ya, kenapa punya kuasa ya karena punya uang, punya tanah. Yang pasti bukan orang sembarangan. Ya kan? Tapi kan ada raja-raja kecil yang pingin menjadi raja besar. Ini kita samakan dengan hari-hari ini atau pada Ya. waktu tempo dulu. Ya tempo dulu, tapi kan ada kesamaan juga. Raja kecil itu kan tadi sempat kita ngomong di yang lalu itu kan bupati. Ya. kan? Kalau dulu itu adipati nggak sih? Adipati, ya kan? Itu kan raja-raja kecil. Adipati Dolken. Raja-raja itu nama orang. Oh, artis ya, dulu. Oke. Terus? Nama daerah, ya kan? Jadi apa namanya? Jadi daerah yang sudah dikuasai sudah pasti dia kirim peti. Oke. Politiknya adalah kenapa kok kirim peti? Lopo. Bentar, upeti ki berarti kan sama kayak dijajah nggak sih? Ya karena dia dapat fasilitas. Oh, dibantu, disupport, sampai Disupport kerajaan utama. sama kerajaan utama. Apa support ya? Ada masalah nih. Nah, supportnya apa? Dibela ketika misalkan DE punya musuh. Salah satunya itu kan berarti. Ya masalahnya cuma niku ya. Nek ngomong zaman dulu itu kan tanah masih subur, ya kan. Oke. Disupport pupuk ya nggak mungkin. Oh, Ya kan iya. pupuk kayak apa? Paling cuma Zaman biyen gak gawe pupuk. Indonesia ada pupuk ya apa sih? Gawe ya? Gawe Tongkat, pepak. kayu dan batu jadi tanaman. Iku lagu tuh zaman kerajaan loh bro. Iku si tas wae iku lagu itu. Karena Iya. zaman kerajaan. Oh, lebih subur mana Lebih ya? subur lagi, ya kan? Iku apa jenenge beras ditandur dadi sego langsung. Saking subure. Ganti di rice cooker. Ganti. Jangan kan kalau rice cooker bro. Gak ono ya. Ono. Biyen masake gawe Gawe apa boto ditoto. Nah, itu loh, besek itu loh bro. Itu tumpengan. Ngono ya biyen masake. Ya kembali ke politik kuno. Oke, politik zaman kuno. Berarti kalau politik ada rasis nggak? Mestinya Menurut- sih lek pengaruh pasti ini ada. Karena itu golongan. Jadi wong Malang nggak suka dirojo. Loh, justru wong Malang iso dong. Ya Kenapa kok gak iso? Kok iso? Kan mereka juga ada kerajaan Loh, kecil. Dulu kalau ngomong rasis itu kan belum banyak bro. Rasnya ya ras apa? Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Tengah, Iki Jawa menurut Barat, iki yang sing Sunda. pernah tak denger ya, sing pernah tak denger. Jawa Timur aja itu ada 4 suku besar. Jawa Timur ada suku Jawa, Tengger, Banyuwangi itu namanya apa gitu? Osing, Osing ya, sama satu lagi Madura. Madura. Nah, Nah, iki Jawa Timur tok lho iki. Sing di mana iki pusat pemerintahan Mojopahit. Itu ada 4. jadi itu ras yang berbeda. Nah, ya apa cara menangno pengaruh? Ya beda-beda. Cuman kan kalau berdasarkan sejarah, ya, berdasarkan riwayat, itu kan justru
kalau di Jawa Timur ya, Jawa Timur itu kan Mojopahit. Ya, Majapahit. Hayam Buruk di Jawa kan sukunya. Iya, Jawa. Betul kan? Ah. Jawa. Tapi kan dia punya perwira Bu. Jadi ambil dari banyak Ronggolawe kan keturunan Madura. Madura. Ya kan? Juga kan Tapi dari Ronggolawe suku- itu udah nggak ada waktu zamannya Hayam Wuruk, beda era. Ya, tapi kan kita Ya, bicara paling nggak keturunan-ketururannya kan ada. Ya, kita bicarakan politik pada waktu Iya. itu, ya kan? Tadi kan tetap harus ada dari Madura, dari Osing, itu harus ada semua kan, supaya jadi satu kesatuan. Kayak bajune kostumnya ludruk itu kan dari masing-masing ini apa namanya kebudayaan. Jadi kalau bicara Jawa Timur. bicara tentang kerajaan, jadi politik kerajaan waktu itu, kalau menurutku Mojopahit itu benar-benar bisa menyatukan Nusantara, bro. Yo, Jadi Nusantara itu banyak suku, ya kan? Yang kalau kita ngomong tentang ras suku-suku hari-hari ini, sebenarnya masih hidup namanya kita ini bangsa Nusantara yang beraneka ragam ras, tapi bisa jadi satu kesatuan. Dulu politiknya Mojopahit, gimana Mojopahit bisa berpolitik sampai menyatukan itu? Aku rasa bukan politiknya, tapi culture-nya, budayanya. Jadi merangkul tadi. karena Jawa itu Jawa nih mau. Jawa itu kan artinya ya boleh dikoreksi, Mengerti, cuman ya? Jawa itu artinya Jawa nih, mengerti, Mengerti. ya kopi mungkin lebih mengerti ya kan, artian ini ya jadi mengerti, jadi bisa merangkul. Tapi lebih lagi Mojopahit itu kan punya ini ya, punya visi ya. Ya, Visi itu yang besar. dipahami oleh Gajah Mada tadi. Oke. Jadi ras apapun jadi satu. Iya, sebenarnya ide dari Nusantara ini kan dari Ibu Hayam Wuruk, Tribuana Tunggadewi sing pengen menyatukan dan akhirnya direalisasikan oleh anaknya. Aku tapi heran Hayam ini Wuruk. loh ya apa ya, zaman dulu itu kok bisa mereka tahu peta Indonesia itu ya. Maksudnya itu yang jadi Mungkin petanya di itu kepalaku ini bertanya-tanya waktu itu. Mungkin Tribuana peta- Tunggadewi, Gajah Mada itu kok bisa melihat gimana petanya, Bro? ya mungkin dulu petanya tuh gak sedetail sekarang, gak ada tangkapan layar ini. Cuman ya koyok kotak-kotak ini punya siapa, ini kerajaan apa ngono bro. Sing sekiranya di situ itu bisa sevisi sama Kalau Mojopahit. ada ya teman-teman yang tahu peta Zaman dulu. menurut Mojopahit. Wah, iya iku menarik iku rek. Lek misale wong mau ndelok nang YouTube ana sing nge-share peta zaman Mojopahit. Nah, itu tolong di-tag nang gone komen ya rek ya. Soalnya nih kan peta ya misalnya punya visi menguasai Nusantara. Soalnya bentuknya juga bagus bro, uniknya nih kan, jadi ini kan, kalau Ya. dari Sumatera sampai ke ini loh, jadi ini kayak Lombok nggak sih, kayak bentuk Lombok, Kayak bentuk tutu tombok lah, rasanya kayak tangan lah ngomong. kayak Tutu tangan, tutu telapak tangan lah. tutu, dia itu bentuk itu dari sirine runcing kan ya, dari apa namanya dari Sumatera, ya kan terus gede, terus sampai di Papua Nugini kan Betul. runcing lagi. Oh ya. Cuman masalahnya kalau pada waktu Mojopahit itu kan gerbangnya kan sampai Thailand. Thailand itu Sampai betul-betul Filipina. bagian atasnya ya, Filipina. Sebagian Thailand, tapi Thailand Thailand itu tapi tuh mengakui Filipina kita. ikut, Filipina ikut ke sini. Nah, Iya. Oh ya, Thailand juga kan ada kemiripan itu kan. ada kemiran lu. Bagaimana kalau kita nggak punya peta, kok bisa? Iki mesti tak aku merene iki. Mari ini aku teko iki, merene tak mesti tak taklukkan ngirim upeti di sini. Cuman masalahnya kalau aku berpikir ya, kalau kita ngomong tentang upeti berarti kan kerajaan politik zaman dulu itu kan berarti pengennya kan menguasai. Tapi orang kirim upeti itu kan dari aku
salut, aku Ya hadiah kan bisa jadi hadiah. aku pengen sesuatu perlindungan atau kan nggak. Support sistem juga karena kan. Karena mungkin lebih maju juga bisa jadi kan. Karena kalau tak lihat kan tidak ada sampai ketika kerajaan Mojopahit itu hancur dalam tanda kutip, itu kan bukan karena mereka juga pemberontaknya di negara-negara ini, kita ngomong yang di luar ya, Iya. kayak Thailand terus hancur, itu kan nggak seperti itu. Iya. Nggak ada sejarahnya kayak gitu. Tidak ada sejarah seperti itu. Berarti kan mereka itu memang salut sama, entah salut dengan kebudayaan kita yang luar biasa, entah salut dengan bagaimana cara kita merangkul Jawa, membuat mengerti. Karena kan kalau dari cerita-cerita dari candi-candi, memang kebesaran kita itu sangat besar gitu loh. Iya. Jadi kalau bicara tentang politik masih tanda tanya sih kalau menurut saya. Bener-bener politiknya itu politik yang apa ya? Politik negatif, arti politik yang negatif atau arti politik yang positif. Iya. Berarti kan ya tidak terlepas juga dengan politik kan pada zaman itu kan. Pasti ada politiknya. Karena sampai sekarang pun juga kan kayak di Indonesia ini lebih mungkin karena jumlah populasi orang Jawa itu terbesar di daerah Nusantara ini zaman itu. Padahal pulaunya kan lebih besar Kalimantan, bro. Yo, tapi kan bisa jadi pada waktu itu mungkin karena perkawinan antara Raja Jawa dengan Raja Kalimantan. Ini yang menyatukan. Raja Jawa dengan Sumatera, Raja Jawa dengan ini. Kawinan akhirnya menghasilkan anaknya itu naik, dia menghormati leluhurnya, kalau dia itu juga ada keturunan Jawa. Keturunan kalau bisa diomong keturunan Jawa ras, atau bisa diomong beda nggak ya bro ya dengan klan? Beda nggak ya? Klan itu apa ya? Klan itu marga lebih ke. Klan itu beda. marga ya, beda ya. 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 Zaman dulu kan memang dijaga supaya tetap darah biru kan gitu. Jadi maksudnya kalau klan itu Raja harus Jawa menikah juga dengan punya putri. klannya sendiri berarti ya, raja-rajanya itu berarti Ya. klan ya, marganya ya. Tuh. Nah, raja-raja yang dikirim yang dinikahkan ke luar pulau itu juga yang menyatukan akhirnya jadi sebuah terah kan jadi. Trah. Iya. Wangsa. Iya, Wangsa Wangsa. sama Tra apa bedanya? Nah, itu sama. Mirip itu. Kalau Wangsa. Kayak kalau di Cina itu dinasti. Ya, Duduk dinasti yang sekarang ini dibahas saudara ya. Wes sakmono sik durung bahaya. Iki wes 13 menit iki. Saya Susu. Saya Kopi, saksikan video kita ngomong ngawur di Ngawur tok pokoknya. Linkin Fujin. Jangan lupa like, comment, share dan Subscribe.